Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memuji dan menyembah-Mu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan pada saat hari ini. Kita akan menyembah Dia, memuji Dia. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hanya Engkau yang layak kami puja dan kami sembah. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, layak kami kuduskan kami Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu pada saat hari ini. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Karena memuji dan menyembah Tuhan pada saat hari ini, mari masuk gerbangnya dengan hati penuh sukacita. Haleluya. waktunya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita mengucap syukur pada Tuhan, karena Dia Maha. Berikan ucapan syukur kita pada Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari-hari ini kami masih bisa menerima anugerah. Dan kami percaya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang menghidupi kami boleh ada seperti saat ini juga. Terima kasih buat anugerah demi anugerah, dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hari-hari kami ke depan. Kiranya Tuhan melindungi kami, memproteksi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, kembali kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui online. Sebab saudara mendengar hari-hari ini kembali, kita harus masuk dalam situasi PSBB. Mau tidak mau kita harus jaga diri kita. Ya,
kita harus tetap mentaati protokol 3M ya. Selalu jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan saudaraku, menjaga jarak. Ini sangat penting sekali, karena semua ini juga Tuhan izinkan, namun ada andil di dalamnya. Nah saudaraku, saya tidak akan panjang lebar bagaimana kita menghadapi hari-hari kita. Tentu setiap orang itu akan memiliki sebuah mimpi dan harapan. Namun apakah harapan dan mimpi itu benar-benar terrealita? Saudaraku, semua orang saya kira menginginkan untuk sukses dan berhasil. Tapi kenyataannya ada yang sukses dan ada yang tidak sukses, artinya gagal. Saudaraku, bulan ini adalah masih bulan Januari, dan saya yakin ada sisa-sisa tahun yang lalu yang belum tercapai cita-cita, angan-angan, mimpi dan harapan setiap saudara. Karena itu kita memasuki di tahun yang baru 2021 ini. Mari terus kita akan tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan celaka orang yang mengandalkan diri sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, ada baiknya dan sangat baik apabila kita berusaha, kita bekerja, kita meraih mimpi kita, tetapi kita selalu berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan, agar setiap rencana-rencana kita, ketika kita melibatkan Tuhan yang menjadi andalan kita, benar-benar Tuhan itu ada dan berjalan bersama dengan kita. Dan pagi hari ini saudara, mari bersama-sama kita akan membuka kitab kita, saudara, atau mungkin jika ada di tayangan ini saudara bisa mengikuti bersama-sama. Saya akan mengambil di dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, tentu rancangan Tuhan itu sempurna. Katakan sempurna. Dia mengerti akan kebutuhan hidup kita. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Dan di masa ini, juga di masa yang akan datang. Saudara, kalau kita melihat masa-masa ini, ya kita mau tidak mau ditekan dengan keadaan yang sangat terbatas, yang tidak bisa membebaskan cara bagaimana kita hidup seperti selayaknya sebelumnya. Ya, ada batas-batas yang banyak membatasi kita, sehingga kita melihat bahwa keadaan ini memang sangat memprihatinkan. Namun percayalah saudara bahwa ketika engkau mengandalkan Tuhan, setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mempunyai rencana-rencana jauh yang lebih indah. Apa yang saudara inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Apa yang saudara inginkan itu belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan ini seringkali membuat kita itu tidak mengerti, saudara. Kadang-kadang kita memaksakan diri kita, ya, kemauanku begini, tapi belum tentu Tuhan berkehendak. Karena itu kegagalan demi kegagalan, saudara mau tidak mau, karena saudara harus hadapi. Saudara, kadang-kadang kita memaksakan kemauan kita, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, ya sudah saudara, jangan saudara putus asa. Saudaraku,
Tuhan tentu membuat sebuah rencana bagi kita itu rencana jauh yang lebih indah. Dan kenapa ayat ini bisa muncul, saudara? Ayat ini muncul ketika orang-orang Yehuda sedang berada dalam pembuangan Babylon. Tuhan izinkan 70 tahun suku Yehuda berada di dalam pembuangan. Pada waktu itu Israel terbagi menjadi dua, utara dan selatan, dan Yeremia berada di posisi daerah selatan. Dan pada saat itu orang-orang Yehuda mereka sangat mendukakan hati Tuhan. Mereka mengadakan penyembahan berhala. Mereka memberontak kepada Allah. Karena itu Allah izinkan masalah demi masalah terjadi. Kenapa? Yehuda sudah dikuasai oleh Asyur. Ya. Negara itu kalau sudah menjadi jajahan, saudara tidak punya kebebasan. Hidupnya tertekan. Hidupnya tidak ada kebebasan dan dibatasi. Dan waktu demi waktu, ya, ada peperangan demi peperangan terjadi. Tuhan izinkan sampai di penghujung hancurnya kerajaan Asyur di tangan Mesir, berlanjut ke Babilonia. Terus orang-orang Yehuda itu dibawa. Dan Tuhan izinkan melalui Yeremia surat ini diberikan kepada orang-orang Yehuda sebagai penghiburan. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Orang-orang Yehuda dalam penderitaan. Saudaraku, apakah saudara ketika saudara di dalam penderitaan, saudara berada di dalam pencobaan, ketika gelombang hidup itu datang, saudara putus asa di tengah jalan, saudara menjadi kecewa, saudara menjadi putus asa, saudara menjadi kecut hati, saudara menjadi tawar hati, seolah-olah hilang harapan. Ingat firman Tuhan. Tuhan selalu merencanakan hal-hal yang baik. Dia tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Apa yang saudara sedang pergumulkan hari-hari ini, dia tahu. Dia memiliki rancangan damai sejahtera. Saudara, rancangan damai sejahtera ini Tuhan berikan untuk Yehuda. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi kesulitan-kesulitan, mungkin saudaraku sedang menghadapi pergumulan yang sangat sulit, seolah tidak ada jalan keluar. Ingat firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Kalau kita hidup sampai hari ini oleh karena anugerah. Oleh karena firman Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada setiap kita. Jadi saudara jangan saudara khawatir. Saudara sebagai seorang ibu, saudaraku, saya percaya ketika seorang ibu itu sedang mengandung anaknya, dia pasti sudah punya rencana-rencana yang baik, rencana-rencana yang indah. Berdoa untuk anaknya apabila kelak lahir, agar anak ini menjadi anak yang baik, anak ini berguna bagi orang lain, anak ini nurut kepada orang tua. Demikian juga Tuhan ciptakan manusia agar manusia itu menjadi penyembah-penyembah Allah, menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Oleh karena itu saudara, pentingnya anak-anak Tuhan, pentingnya kita memberikan pujian bagi Allah, agar kita menyukakan hati Allah. Ya. Walaupun kadang-kadang hati Allah berduka karena kita, tetapi ingat firman Tuhan, Allah selalu merencanakan yang baik, dan Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Ya. Seorang ibu yang mengandung anaknya, dia mempunyai rencana-rencana yang indah. Walaupun setelah anak itu lahir, besar dan bertumbuh menjadi dewasa, dia harus bergumul menggeluti hidupnya.
jatuh bangun. Tetapi orang tua tahu. Demikian Allah kita jauh lebih tahu apa yang sedang saudara hadapi, apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Tuhan merancangkan hidup kita jauh lebih baik. Karena itu setiap saudara berusaha. Jangan saudara merasa hebat, jangan saudara merasa, wah aku sudah bisa sendiri. Ya, aku hebat, saudara. Awal kejatuhan adalah kesombongan. Karena itu betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah saudara, jelas sekali bahwa ayat ini orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Ya, sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Katakan amin, saudara. Nah, saudara sudah mengandalkan Tuhan, atau saudara mengandalkan kekayaan, kekuatanmu, jabatanmu? Saudara jangan sombong. Kita harus menyadari bahwa manusia ini terbatas. Manusia itu rapuh. Dan ingat firman Tuhan, kunci hidup untuk tetap dalam jalan Tuhan, untuk tetap menikmati damai sejahtera, untuk tetap berada di dalam janji Tuhan, yaitu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Saudara boleh bergantung, tapi saudara juga harus berusaha. Saudara menyerahkan semua kebutuhan saudara, menyerahkan apa yang saudara butuhkan. Saudara berdoa, saudara minta, saudara melibatkan Tuhan, sebab Tuhan adalah satu-satunya yang menjadikan sumber kebahagiaan, yang memberikan motivasi hidup kepada kita. Saudaraku, bukan sebatas dan sampai hanya kita mengandalkan dan berharap dan bersandar kepada Tuhan, tapi kita juga perlu rela. Rela apa? Rela sabar. Saudara, sudah sabar belum? Sabar itu identik dengan kesetiaan. Nah ini Tuhan yang mau. Di dalam Lukas 16 ayat yang 10, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Termasuk sabar, setia, ini salah satu ciri. Karena tanpa kesabaran, saudara mustahil saudara bisa menikmati, bisa memiliki, berjalan dalam janji Tuhan. Ya manusia ini kan maunya serba instan, maunya semua cepat, tidak mau masuk dalam proses. Tapi firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, setia artinya sabar. Barang siapa percaya kepada barang setia di dalam perkara-perkara yang kecil, ia akan diberi kepercayaan yang jauh lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran, di dalam perkara-perkara yang saudara sedang hadapi, saudara akan mendapat akibatnya. Perkara-perkara yang besar akan datang kepadamu. Karena itu perlunya, pentingnya setia dan sabar untuk mengikut Tuhan, untuk berjalan di dalam janjinya. Banyak orang yang tidak sabar, saudara. Nah, mulai saat ini, mari kita belajar di dalam menanti-nantikan Tuhan. Bersandar di dalam firman-Nya, kita tetap sabar,
Kita tetap setia. Ini jarang sekali orang yang mau sabar, saudara. Jarang sekali. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang tawar hati. Karena saat-saat apa yang diimpikan, apa yang diharapkan tidak terwujud. Nah, untuk mencari janji Tuhan, itu sekali lagi dibutuhkan kesetiaan. Ya, juga kita harus menjaga hati kita. Ya. Dalam kita sabar setia, bisakah kita tetap menjaga hati kita? Nah, ini saudara, ini syarat-syarat yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Saya ulangi sekali lagi, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hati ini memiliki sebuah peranan yang penting. Karena hati ini adalah sumber kekuatan untuk menghadapi segala bentuk pergumulan. Apakah saudara hari-hari ini sedang bergumul? Masing-masing pergumulan kita berbeda-beda. Tapi Tuhan ngerti apa sih pergumulan Anda, apa sih pergumulan saudara. Kalau saudara tetap setia, saudara sabar, saudara tetap mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan sebagai jawaban saudara. Karena itu saudara perlu memprioritaskan hati ini sebagai prioritas untuk tetap kita jaga. Ya. Hati ini lebih bernilai dari segala apa yang ada, saudara. Kalau hati kita sedang kacau, kita tidak bisa menghadapi segala sesuatunya itu dengan baik. Ya. Kita akan merasa resah, kita akan galau. Tapi kalau saudara menjaga hatimu di dalam menanti-nantikan janji Tuhan, pengharapan dan pergumulan selama ini, saudara tetap sabar. Saudara tetap menjaga hatimu, tidak akan merungsung. Saudara tenang. Percayalah, saudara akan menikmati apa yang dinamakan damai sejahtera. Menjaga hati melebihi dari segala apa yang ada di dunia ini. Orang kalau nyimpen harta, waduh, ya, nyimpen duit itu sampai, bagaimana menyimpen duit di bank, ya, takut kalau kehilangan, ya, apalagi menjaga berlian, saudara. Harus pakai lemari besi, jadi berlapis-lapis. Saudara, hati ini lebih penting dari harta. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati ini yang memancarkan sukacita. Penting sekali, saudara. Hari-hari ini kalau kita memiliki hati yang damai, hati yang bersukacita, hati yang kemerungsung, waduh, bahaya, saudara. Ya, setan akan masuk dalam celah itu. Karena jangan beri kesempatan iblis untuk masuk dalam hati kita, untuk berbicara kepada kita hal-hal yang negatif. Saudara tetap berpikir positif. Apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Kalau saya beri kesaksian, saudara, tentu panjang. Hari-hari ini mana? Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut. Tapi sampai hari ini, sebagai anak Tuhan, kita masih bisa menikmati dan masih bisa eksis untuk tetap berdiri memandang wajah Tuhan. Dan saudaraku, kalau saudara tidak bisa menjaga hati saudara, saudara bisa muncul sakit penyakit satu demi satu. Karena hati ini adalah barometer. Benar, saudara? Hati ini barometer. Saudara kalau menyimpan kesalahan, walaupun orang lain yang tahu, rasa hati ini bagaimana? Deg-degan, ya, berdebar. Kalau salah menyimpan kesalahan, pasti hatimu ini sebagai barometer ini akan merasa berdebar-debar.
Tidak ada rasa tenang. Karena itu saudara penting. Tetap jaga hati. Saudara sudah menjaga hatimu, atau saudara sebaliknya menjaga hatimu? Jaga hatimu baik-baik. Karena hati ini tempat untuk menyimpan firman Tuhan. Amin. Ya, setiap saudara mendengar firman Tuhan, tangkap, masukkan dalam hatimu, simpan di situ. Dan firman Tuhan itu jauh melebihi dari harta kekayaan kita. Karena firman Tuhan itu yang memberi hidup kekal bagi setiap kita. Nah, pagi hari ini saudara, firman Tuhan, sebelum kita tutup, mari saya mengajak kepada setiap pendengar pemirsa, saudara tetap hidup. Yang pertama, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apakah saudara sudah mengandalkan Tuhan? Ketika saudara sedang menghadapi masalah demi masalah, apakah saudara lari kemana-mana? Saudara sementara lupa dengan Tuhan. Saya ingatkan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya kalau saudara bisa mengandalkan Tuhan, hatimu akan mengalami ketenangan, damai, sejahtera. Berikutnya apa? Saudaraku harus bersabar. Sabar dalam kesetiaan. Saudara tetap hidup, bersyukur, ya. Jalani hari-hari dengan setia dan sabar. Dan yang ketiga, saudara harus bisa menjaga hati dengan baik. Karena hati ini adalah barometer hidupmu, ya. Damai sejahtera itu akan tinggal bersama kalau saudara hidup mengandalkan Tuhan. Saudara hidup bersabar dan setia, dan saudara hidup bisa menjaga hati. Mari saudara, ke pagi hari ini bersama-sama kita akan menaikkan sebuah pujian yang cukup lama, tetapi pujian ini masih banyak disukai oleh orang lain. Indah rencana Tuhan. Hidupku
saudara yang masih ada di rumah, saudara mungkin bersama dengan keluarga, saudara boleh gandeng mereka, ajak mereka untuk menerima berkat pada pagi hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberi kekuatan bagi setiap kami para pemirsa yang ada di rumah Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas kami, atas keluarga kami. Tuhan, sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda bahwa kami perlu Engkau, kami butuh Engkau di saat-saat ini dan saat yang akan datang. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, terima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau kasih karunia. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali untuk kita. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan Tuhan. Setiap kita percaya katakan amin. Sampai jumpa di minggu depan.